teman-teman atau saudara-saudara kita di Protestan itu sebenarnya eh, banyak yang memang tidak memahami eh, Katolik sama sekali. Tapi mereka diajarkan pada saat mereka sekolah itu nilai-nilai yang salah tentang Katolik. Jadi kalau kami diskusi dengan teman-teman pendeta, intinya mereka sebenarnya tidak tahu sama sekali apa itu Katolik. Kemudian eh, kalau kita pahami beberapa eh, saudara kita yang di Kristen seperti Inyo Manis atau kemudian Verbum Veritas ataupun Pak Bambang Nursena, mereka adalah orang-orang yang mengerti sejarah. Jadi mereka menganggap bahwa Katolik itu bukan musuh. Katolik itu adalah saudara dalam iman, begitu. Jadi sebenarnya mereka yang menyerang kekatolikan itu sebenarnya tidak tahu kalau menurut pemahaman kami selama ini seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu. Bung Gia, salam kenal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal juga Pak GG. Ya. Oke, baik. Saya tanggapi ya sebelum nanti kita putar lagi diskusinya. Ya, saya memang berlatar belakang Protestan juga. Saya tahu persis ketidaktahuan kami dulu ketika berada di Protestan. Seperti yang disampaikan Pak Suto tadi, dan juga Pak GG ya, yang disampaikan itu kadang absurd ya, absurd kemudian keliru gitu ya. Bahkan yang saya alami, saya beritahu bahwa saya latar belakangnya Protestan, ya, Oh, iya. latar belakangnya Protestan. Saya 2009 menjadi Katolik, 2012 saya mengambil bidang studi ilmu pendidikan teologi di Atmajaya. Lalu 2016 saya lulus. Dan yang lainnya saya tidak perlu bicarakan. Nanti dipikir saya bercerita supaya pamer, tidak. Oke. Jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak GG dan juga Pak Suto. Benar memang yang disampaikan ke saya ya, ini waktu saya sekolah minggu ini. Saya pernah bertanya, kebetulan saya masih ingat nama-nama orang yang menjadi guru sekolah minggu saya. Masih ingat saya, termasuk bapak saya sendiri. Saya pernah bertanya, kenapa ada patung di gereja Katolik? Kenapa ada patung Bunda Maria? Itu pertanyaan saya waktu kecil. Nah, karena selalu ada oikumene ya, Natal oikumene waktu itu. Jawaban mereka, mereka Katolik itu nyembah Bunda Maria, gitu ya. Yang saya dapat ya, ini saya jujur saja ngomong, orang Katolik nyembah Bunda Maria, itu. Lalu orang Katolik juga nyembah patung. Itu yang saya dapatkan gitu loh. Kalau pendidikannya seperti yang saya dapat waktu kecil, saya yakin mau dia nanti profesor juga tetap omongan yang dia sampaikan gereja Katolik menyembah patung. Ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil saja penyampaian-penyampaian tentang Katolik itu sudah keliru. Apalagi misalnya membahas tentang Bunda Maria, membahas tentang siapa itu paus. Bahkan ada ledek-ledekan dulu ketika waktu kecil, ketika saya belum jadi Katolik, ada ledek-ledekan dari anak kecil. Tapi bahasa Nias karena saya orang Nias, itu pokoknya kasar ya, kasar penyampaiannya tapi menyebut nama pastor. Jadi apa namanya ada gerakan tangan lalu sampai ke alat vital. Jadi kita itu mengejek itu loh, mengejek tentang pastor itu ya. Oke, itu ada bahasa-bahasa ininya anak-anak kecil ya. Saya masih ingat itu dan saya masih kalau saya mau omong sekarang ada gitu, tapi janganlah. Jadi saudaraku yang di luar Katolik, non Katolik. Saya itu membuat YouTube ini menanggapi video-video ini bukan karena saya benci dengan kalian, tapi karena saya mengalami hal yang sama ya. Waktu saya kecil ya, kalau 2009 saya jadi Katolik, 2009 itu usia saya
sama, muda, sampai sekarang masih muda, itu maksudnya. 2009 itu supaya tidak diketahui lah umur saya ya. Sekitar 2009 saya naik kelas 2 SMA. Oke, 2009. Oke, itu. Berarti usia saya masih muda dan saya sudah tahu banyak hal. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di sini benar memang seperti itu. Ya. Nah, seharusnya ya saran kita di sini sampaikanlah sejujur-jujurnya tentang sesuatu itu. Termasuk yang saya dapatkan ya Pak Gege ya, ketika saya bertanya soal Polikarpus. Kalau di dalam kekristenan yang mainstream, Polikarpus itu seringkali dikutip pendapatnya. Karena saya mainstream itu, saya berasal dari BNKP, Banua Nihakeriso Protestan. Oke, selalu ada di dalam bagian pelajaran, selalu ada nama Polikarpus. Tapi tidak pernah diceritakan bahwa Polikarpus itu uskup. Tapi dia hanya diceritakan seorang jemaat perdana. Tidak pernah diceritakan dia uskup di Hierapolis. Nah, semacam ini kan ada upaya menghilangkan suatu identitas. Nah, ini yang saya alami dulu ketika saya menemukan nama Polikarpus. Kenapa sih Polikarpus seringkali diceritakan kehebatannya dalam mempertahankan iman sampai dia dibunuh, sampai dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa ketika dia dibunuh. Nah, itu saya jadi penasaran, siapa sih Polikarpus itu? Nah, itu justru yang membuat saya menemukan, oh Polikarpus itu uskup. Itu. Nah, uskup itu ada di mana? Ada di Katolik. Di gerejaku kenapa nggak ada uskup? Tapi ada. Tapi penyebutannya beda. Tapi kalau di BNKP sebutannya Eporus. Ya, Eporus penyebutannya. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan uskup itu memakai jubah seperti Polikarpus. Kenapa berbeda jubahnya? Nah, ini kritis pemikiran saya ketika menyaksikan hal-hal semacam itu. Tapi kalau saya tidak mencari tahu itu, ya saya manggut-manggut aja. Oh, iya. Itu kira-kira.